Kita memang kena dampak, tapi lihatlah rakyat Jakarta, lihat rakyat Indonesia. Ratusan saudara sebangsa kehilangan nyawanya akibat COVID-19. Dengan kata-kata indahnya, dengan kata-kata yang sangat, saya kira ruang yang paling baik. Mungkin saya pun jadi terbuai juga. Kalau Pak Gub nggak gagap, kita hanya bertanya kok. Saya tanya sampai jawab, rampung, selesai. Sudah itu aja. Jawaban itu biar bicara dengan rakyat Jakarta. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Perlombaan balap mobil Formula E insya Allah akan diselenggarakan di Jakarta. Jakarta akan menjadi tuan rumah dan lokasi Monas ini nanti menjadi lokasi balap mobil Formula E. Tiba-tiba ada seorang gubernur DKI, Anies Baswedan, merasa dia gubernur rasa presiden yang bisa semena-mena menghancurkan Monas. 4 triliun untuk Formula E yang tidak ada urgensinya untuk negara kita Indonesia, terutama DKI. Ada uang rakyat yang begitu besar, 1 triliun terbuang percuma untuk pemborosan yang tidak ada artinya untuk masyarakat. Kami perlu makan, bukan balapan. Karena seharusnya DPRD itu rapat dengan gubernur di kebun siri, bukan di rumah dinas. Lalu sesudah mereka 7 fraksi itu kenyang, lalu mereka mengeluarkan sikap untuk kemudian menolak interpelasi. Mungkin kalau masih lapar waktu itu belum mengeluarkan sikap gitu. Ketika kebijakan Anies Baswedan digeruduk warganya sendiri. Monas itu adalah cagar budaya. Artinya tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga. Nah, Gubernur DKI ini tahu apa tidak? Kenapa sih harus di situ? Kenapa sih nggak di tempat lain? Unjuk rasa menolak diselenggarakannya ajang balap Formula E yang digagas oleh Gubernur Anies Baswedan di Jakarta kembali terjadi. Massa demonstran mengatasnamakan aksi Jakarta Bergerak, menggelar aksi dan geruduk gedung DPRD DKI Jakarta. Dengan membawa poster, karangan bunga, dan berpakaian serba hitam, massa menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Pemprov DKI Jakarta. Humas Jakarta Bergerak, Siska Romodor mengatakan mereka menuntut pembatalan ajang balap mobil listrik Formula E. Rencana event balapan mobil Formula E yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI dan Gubernur Anies Baswedan. Kami merasa sebagai rakyat sangat kecewa. Siska juga menyampaikan bahwa sebagai rakyat mereka merasa dikecewakan karena uang yang amat fantastis jumlahnya itu harus terbuang percuma, sementara pandemi COVID-19 masih panjang. Oleh sebab itu, dana triliunan untuk anggaran Formula E dinilainya dapat diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi. Kami merasa sebagai rakyat sangat kecewa, sangat marah, dan sakit hati karena ada uang rakyat yang begitu besar, 1 triliun terbuang percuma untuk pemborosan yang tidak ada artinya untuk masyarakat. Seharusnya dana yang begitu besar bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Jakarta. Kami perlu makan, bukan balapan.
Terkait dengan penolakan penyelenggaraan Formula E, kelompok massa ini mendukung langkah penggunaan hak interpelasi anggota Dewan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan PDI Perjuangan untuk membahas Formula E dan meminta Pemprov DKI tidak memaksakan gelaran Formula E yang direncanakan digelar pada 2022 mendatang. Bahwa masyarakat mendukung sikap yang kami tunjukkan dalam hal interpelasi, dan kita berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan ini. Dukungan dari masyarakat terhadap pengguliran interpelasi kepada Gubernur Anies bukanlah kali pertama. Pada 6 September lalu, massa juga sempat turun melakukan aksi penolakan Formula E. Selain itu, berbagai pihak yang mengatasnamakan sejumlah kelompok masyarakat menyatakan dukungannya lewat karangan bunga ke gedung DPRD DKI Jakarta. Tapi Anies Baswedan membuat anggaran 4,4 triliun untuk Formula E yang tidak ada urgensinya untuk negara kita Indonesia, terutama DKI. Selain itu, temuan survei yang dilakukan oleh Nusantara Strategic Network menunjukkan mayoritas publik DKI Jakarta setuju dilakukan interpelasi, yaitu sebanyak 71,5%. Sebagai warga dan pembayar pajak, publik merasa perlu kejelasan penggunaan anggaran untuk gelaran Formula E. Namun apalah daya masyarakat bila sebanyak 7 fraksi DPRD DKI justru mendukung penyelenggaraan Formula E dan menolak interpelasi dengan berbagai dalih. Kita tahu kesepakatan 7 fraksi tersebut muncul setelah pertemuan makan malam dengan Gubernur Anies di rumah dinasnya. Saya tidak ingin memperkirakan, tapi saya melihatnya itu merendahkan martabat Dewan, membicarakan hal yang mau interpelasi, lalu mereka pergi ke sana merendahkan diri. Harusnya mereka memanggil gubernur, karena ini kan wakil rakyat, rakyat yang berkuasa. Ini kan demokrasi. Kita mesti memahami demokrasi dalam hal ini. Saat ini, 7 fraksi yang menolak interpelasi tengah banjir cibiran karena seolah bukan wakil rakyat, melainkan wakilnya Anies. Rakyat juga ingin dan berhak tahu apa yang sebenarnya tidak diketahui dan disembunyikan, tapi malah makin dihalang-halangi. Di beberapa media sosial, bahkan ramai ajakan untuk mencatat partai mana saja yang menolak interpelasi agar kedepannya jangan percaya kepada mereka lagi. Tetapi itu tidak dibenarkan anggota DPRD rapat dengan gubernur di rumah gubernur, harus di Kebun Siri. Dan itu adalah merendahkan martabat, merendahkan kepercayaan rakyat yang diperoleh mereka, yang harusnya mereka bela. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.